Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa menjumpai saudara dalam siraman rohani dari Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pegangsaan. Saudara, mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga, hari ini kami kembali dapat merenungkan firman-Mu. Mari pimpin kami ya Bapa, Roh Kudus urapi setiap kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sambut berkat firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Saudara, saya sangat diberkati dengan ayat ini dan saya ingin membagikannya kepada saudara. Hidup tak selalu baik-baik saja. Ayatnya yang akan kita renungkan adalah dari Injil Matius pasal 7 ayat 26. Alangkah baiknya saudara, untuk saudara juga memudahkan, mungkin ada di antara saudara yang sedang dalam perjalanannya. Saya akan membacakan dari Injil Matius pasal 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, hidup tak selalu baik-baik saja. Right? Setuju ya saudara? Tak selalu seperti apa yang kita harapkan, tak selalu seperti apa yang kita ekspektasi kita. Nah, maka kita perlu betul-betul untuk memberi dasar hidup kita kepada hal yang benar. Yesus dalam pengajarannya, seperti yang kita baca di dalam Injil Matius pasal 7 ini, memberikan kepada kita ada dua macam dasar, saudara. Bahwa orang hidup itu, ya, itu mesti memiliki dasar yang kuat di dalam hidupnya. Dan Tuhan memberikan dua macam dasar. Dan pilihannya ada pada kita. Saudara, hari ini yang kita renungkan adalah dari tantangan yang diberikan oleh Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, saudara mari perhatikan. Ia sama dengan orang yang bodoh. Apa itu orang yang bodoh? Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara, nggak ada di antara kita yang akan membangun rumah di atas pasir, betul saudara? Kalau bicara tentang pasir, saudara, di tangan para biksu, pasir itu akan menjadi sebuah seni yang sangat indah, pasir mandala. Saudara pernah mendengar mungkin ya, kesenian seni pasir mandala itu sangat cantik sekali. Dan itu kalau saudara tahu, itu dilukis ya pasirnya itu dengan menggunakan alat berbagai warna. Menjadi sangat indah sekali dan itu dikerjakan beberapa biksu dalam waktu hampir 1 minggu. Tapi saudara tahu nggak, setelah itu pasir itu akan dihancurkan. Rasanya sayang, tetapi itu dihancurkan karena filosofi daripada para biksu ini bahwa tidak ada keabadian, yang indah pun akan berlalu. Saudara, bagaimana halnya ketika kita jalan-jalan di pantai, saudara? Saya pernah jalan-jalan di pantai, saudara. Walaupun saya takut air, saudara. Nah, tapi saya bukan berarti nggak pernah mandi ya, saudara. Saya takut air, saya takut karena saya tidak bisa berenang. Tetapi saudara perhatikan, orang-orang yang jalan-jalan di pasir, anak-anak kita atau mungkin kita sendiri akan membangun istana pasir. Ada festivalnya, ada dilombakan juga. Tetapi pasir itu tidak bertahan lama. Jika itu disusun hanya murni pasir saja, sekalipun seindah istana dibuatnya, saudara, namun akan hilang dalam sekejap ketika air laut pasang dan meratakannya kembali. Saudara, betapa mudahnya pasir itu hanyut oleh air atau lenyap terbang karena terpaan daripada angin. Maka tepat sekali, siapapun yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Udah tahu pasir itu lemah, pasir itu mudah hanyut, pasir itu mudah diterpa angin dan buyar semuanya. Dan ketika turun hujan, datang banjir, angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, Yesus ingin mengingatkan kepada kita, berkali-kali Yesus memberikan peringatan kepada kita, akan seperti apakah, khususnya ayat ini, akan seperti apakah hidupmu jika dasar hidupmu atau pijakan hidupmu adalah sesuatu yang mudah lenyap. Maka digambarkan seperti pasir, karena itu mudah lenyap oleh air, oleh angin. Hidup kita bisa diterpa angin, bisa diterpa air. Jika hidup diibaratkan kita sedang berlayar di tengah samudera, maka kita mesti siap sedia kapan saja untuk menghadapi yang namanya gelombang atau angin yang bisa menerpa dan memporak-porandakan isi kapal kita. Nah saudara, segala sesuatu yang ada di bawah langit ada waktunya. Segala sesuatu yang ada di kolong langit ini ada masanya. Dan sebagaimana firman Tuhan,
langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tetap selama-lamanya. Berarti apapun yang ada di bawah kolong langit ini, di langit ini, di bawah kolong langit, di bumi ini, di mana tempat kita hidup, harta muka itu, jabatan muka itu, pangkat, derajat, jika itu menjadi kebanggaan kita, ingat saudara, selama itu ada di bawah kolong langit, itu ada masanya, dan sekali waktu akan lenyap dan hilang dalam sekejap. Maka saudara, mari hari ini saudara, di awal tahun ini, mari pastikan hidup kita, pastikan kita menjadikan Tuhan sebagai dasar hidup kita, pijakan hidup kita, yang mengatur kehidupan kita, yang menata hidup kita, dan yang membuat kita kuat dan kokoh menghadapi terpaan angin dan gelombang kehidupan ini. Saudara, Tuhan itu ya punya kuasa. Tuhan itu pencipta langit dan bumi ini. Kekuatan kuasa dan firman-Nya bukan saja meneguhkan hidup kita, tetapi justru akan membangun kehidupan kita, malah membangun hidup kita, membuat kita bertumbuh dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah itu yang Tuhan kehendaki? Hidup kita menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara, jadikan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang benar, sebagai pijakan hidup kita, menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan untuk menjadi semakin serupa dan berkenan di hadapan Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.